Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan dan ketiga leluhur klan dari bintang ungu akhirnya berhasil memasuki bintang Han Kuan. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok orang yang ternyata dari klan Nie dan dipimpin oleh Nizun. Mereka melarang kedua leluhur klan bintang ungu untuk memasuki gua warisan Dewa Iblis Abadi. Namun hal itu membuat Xiaoyan kesal dan dia akhirnya memerintahkan jiwa Cimi untuk mengambil tindakan. Dan melihat hal itu tentu saja membuat ketiga leluhur ini terkejut. Pada saat ini kompas terbang terus bergerak maju dan segera melambat setelah mereka mendengar suara menderu dari banyak orang. Gua besar ini memiliki ketinggian hingga ribuan kaki. Namun setelah kompas terbang melewati pegunungan ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada tirai cahaya yang berwarna-warni di depan mereka. Bahkan di atas gua dan di luar tirai cahaya ini, ada banyak sosok yang menunggu di sana. Senior, sepertinya mereka belum masuk ke dalam gua. Pan Pengxiang berkata perlahan. Iya, mengapa orang-orang ini tidak segera masuk? Xiaoyan membuka matanya perlahan dan bertanya. Senior, gua warisan iblis Han Guan ini sangat aneh. Karena hanya 50 orang yang diperbolehkan masuk ke dalamnya secara bersamaan. Setelah ada yang mati atau dikeluarkan di antara 50 orang ini, maka saat itulah angkatan berikutnya bisa memasukinya. Namun jika senior memaksa masuk ke dalam gua ini, maka gua Han Guan ini akan segera ditutup dan akan dibuka kembali setelah 100 tahun. Jin Dongming menjelaskan perlahan. Jelas sebelumnya dia telah memasukinya sehingga dia tahu sesuatu tentang peraturan gua warisan ini. Sebelumnya, Jin Dongming sangat enggan untuk berbicara, tetapi setelah melihat sikap mendominasi Xiaoyan barusan, apalagi Xiaoyan dengan mudahnya memerintah jiwa Cimi yang memiliki aura kuat, dan dia merasakan kekuatan jiwa Cimi berada jauh di atasnya, sehingga membuat keraguannya akan identitas Xiaoyan pun menghilang. Senior, walaupun ada ribuan orang yang berkumpul di sini dan hanya ada 50 tempat yang diperebutkan, namun dengan kekuatan senior yang mendominasi, mungkin tidak akan ada seorang pun yang berani melakukan kesalahan. Fan Pengxiang segera berkata, terlepas dari Xiaoyan akan bertindak atau tidak. Namun setelah ketiga leluhur muncul di gua warisan ini, tiba-tiba kerumunan langsung bubar dan memberikan jalan. Lagi pula, orang kuat yang berada di keabadian kaisar secara alami memiliki hak yang paling utama. Bagaimanapun, ketiga leluhur dari bintang ungu masih sangat terkenal. Jadi semua orang yang mengenalnya langsung memberikan jalan. Bukankah mereka adalah tiga bersaudara dari bintang ungu? Ada suara-suara yang mulai keluar dari kerumunan dan mereka menatap keempat orang ini dengan heran. Namun yang membuat mereka sebenarnya heran adalah adanya satu sosok yang dibawa mereka, dan tentu saja mereka tidak mengenalnya. Jin Dongming, mengapa kamu membawa dua orang yang dianggap musuh oleh keluarga Nie? Apakah kamu tidak takut jika nanti keluarga ini akan mendatangimu? Pada saat ini salah satu sosok di garis depan yang berada dalam sebuah kompas terbang mendengus dingin. Mereka membawa banyak orang, bahkan jumlahnya ada 100 orang di dalamnya. Tepat ketika sosok itu selesai berbicara, Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya untuk melihat sekelilingnya.
sehingga dia dapat merasakan dengan jelas bahwa kekuatan terlemah di antara kerumunan ini adalah Dewa Petarung Bintang 9. Oleh karena itu, saat Xiaoyan dan yang lainnya sampai di bagian depan, serangkaian tatapan mata yang tidak ramah juga mengikuti mereka di sepanjang jalan. Jika kamu tidak dapat berbicara, maka akan ada yang memperlakukanmu sebagai orang bisu. Jin Dongming berkata dengan dingin. Jelas ketiga orang ini memiliki hubungan yang baik satu sama lain, tetapi bukan karena ada hubungannya dengan kepentingan. Tentu saja karena mereka bertiga sama-sama berasal dari bintang ungu. Jadi ketika salah satu dari mereka bertemu dengan beberapa orang kuat, maka mereka pasti akan bekerja sama untuk melawan orang kuat tersebut. Oleh karena itu, keluarga besar ini selalu dapat mempertahankan status tertinggi mereka secara mutlak di bintang ungu. Baiklah Jin Dongming, kamu juga tahu bahwa leluhur dari keluarga kami juga tidak lebih lemah darimu. Aku hanya menyarankanmu untuk melakukan hal yang baik bagimu, tetapi aku tidak menyangka kamu tidak menghargainya. Sosok itu berkata dan menatap Jin Dongming dengan dingin. Cepat mundur ke samping. Tiba-tiba sebuah suara bergema dari dalam tirai cahaya gua warisan Dewa Iblis. Dan setelah beberapa saat, selusin sosok keluar dari sana sehingga tirai tipis tiba-tiba menjadi redup. Pada saat yang sama, Xiaoyan yang masih berada di dalam kompas terbang tiba-tiba memiliki cahaya terang di matanya. Kemudian dengan cepat tubuhnya bergerak dan menyapu ke arah tirai tipis yang telah redup. Bajingan! Apakah orang ini tidak memahami aturan gua warisan? Dengan seenaknya dia melompat dan menerobos antrian. Beberapa sosok berteriak dengan marah. Hei, kami ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan sehingga kamu berani bertindak begitu sombong. Mendengar itu, Xiaoyan menyipitkan alisnya sedikit. Kemudian dengan cepat, napas Xiaoyan langsung mengunci pada 7 atau 8 sosok yang mengepungnya. 7 langkah Dewa Pembunuh. Xiaoyan berteriak dengan keras. Kemudian dia langsung menginjak kilatan guntur dengan sangat cepat dan mengambil beberapa langkah berturut-turut. Segera suara gemuruh terdengar di kehampaan. Kemudian bayangan kaki besar mengembun di udara. Setelah beberapa bayangan kaki memadat, mereka langsung menyapu ke arah beberapa orang yang mengepungnya. Di bawah rasa penindasan yang sangat kuat, beberapa orang di sekelilingnya dipenuhi keterkejutan di wajah mereka. Kamu memang memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi itu tidak cukup untuk memasuki gua warisan Dewa Iblis kuno ini. Sesosok berkata dengan dingin. Kemudian dengan cepat beberapa sosok mengambil tindakan dan memblokir 7 langkah Dewa Pembunuh. Sebenarnya beberapa sosok ini juga ingin memasuki gua warisan. Namun mereka tidak dapat melakukannya karena tirai tipis itu belum sepenuhnya meredup. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba tanda bintang 7 di atas alis Xiaoyan langsung berkedip-kedip. Kemudian dia menggunakan kekuatan guntur ekstrim yang membuat kecepatannya menjadi sangat cepat. Segera Xiaoyan mengayunkan tinjunya yang seperti guntur. Melihat pemandangan itu, sosok itu juga mengangkat pukulannya untuk memblokir serangan Xiaoyan. Namun tepat ketika kedua pukulan saling bertabrakan, tiba-tiba pria itu merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menghantam lengannya dengan keras. Saat berikutnya, lengan pria itu langsung meledak di bawah tinju Xiaoyan. Namun dia tidak berhenti dan langsung menghantam dada pria itu dengan keras. Setelah menerima tinju Xiaoyan, terdengar suara retakan tulang yang berasal dari tulang dada pria itu. Bahkan tubuh pria itu terbang seperti layang-layang putus dan langsung menghantam tirai tipis yang menutupi gua warisan Dewa Iblis kuno dengan keras. Setelah tubuh pria itu menghantam tirai tipis, dengan cepat dia menyemburkan seteguk besar darah. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan panik. Pada saat yang sama, beberapa sosok yang berdiri tegak di udara dengan susah payah memblokir serangan bayangan kaki raksasa. Xiaoyan terus menyapu ke arah mereka satu persatu dan terlihat mereka tidak sanggup melawan lagi sehingga jatuh menghantam tanah dengan keras. Segera beberapa suara teredam menyebar, bahkan tanah yang di sekitarnya juga ikut bergetar hebat.
Apakah menurut kalian dengan kekuatan seperti itu cukup untuk memasuki gua warisan ini? Xiaoyan berkata sambil mencibir. Bahkan mata Xiaoyan sangat dingin yang membuat setiap orang yang mencoba menghentikannya tidak bisa berkata-kata dan tidak berani melakukan kesalahan lagi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dengan cepat Pan Fengxiang datang ke depan dari belakang kerumunan. Namun sudut mulut Pan Fengxiang juga terangkat, seolah-olah dia baru saja melawan beberapa orang ini. Kekagumannya ini tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, dan dia juga mengacungkan jempolnya lalu berkata di dalam hatinya, orang ini memang sangat luar biasa. Namun sebelum dia dapat melihat ke arah orang yang berbicara sebelumnya, orang itu telah menghilang yang menunjukkan dia sepertinya sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri secara diam-diam. Setelah konfrontasi singkat ini, Xiaoyan juga segera mundur ke dalam kompas terbang. Kemudian dia duduk bersila menutup matanya lagi. Melihat pemandangan itu, jantung ketiga leluhur bintang ungu berdebar kencang. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa kecepatan Xiaoyan sangat menakutkan. Bahkan orang kuat keabadian Kaisar langkah ke-6 dipukul mundur secara langsung. Bahkan pria yang terakhir sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sehingga beberapa orang lain yang sebelumnya bergabung dengan pria ini langsung mundur ke belakang dan tidak berani memprovokasi Xiaoyan lagi. Setelah menjadi orang kuat yang berada di keabadian Kaisar, secara alami mereka juga tahu bahwa di luar sana masih ada banyak orang kuat yang lebih kuat daripada keabadian Kaisar. Dan ini menunjukkan tidak ada orang kuat yang memiliki kekuatan mutlak. Jadi setiap orang harus mampu membungkuk dan merenggangkan tangan mereka. Jika menjadi orang yang ceroboh, maka pasti tidak akan berumur panjang. Namun di antara mereka masih ada yang mau mati di sini karena persaingan memperebutkan kuota. Adapun mereka yang memilih hidup, mereka telah memutuskan untuk mundur. Bagaimanapun, mereka yang tersingkir adalah mereka yang lebih lemah dan mereka yang bisa masuk adalah yang terkuat. Aku tidak menyangka ketiga leluhur dari bintang ungu ini akan bergantung pada orang sekuat itu. Jika dilihat dari caranya bertarung, seharusnya orang ini pasti berasal dari salah satu keluarga besar. Orang ini terlalu kuat, bahkan dengan satu pukulan, dia telah melukai orang kuat di keabadian Kaisar langkah ke-6 dengan parah. Jika orang kuat langkah ke-6 keabadian Kaisar itu masih berani memprovokasi orang ini, seharusnya dia pasti akan terbunuh di sini. Sesosok mulai menganalisa situasi yang terjadi. Tentu saja semua orang yang ada di sini tidak pernah menyangka akan menyaksikan suatu pertempuran singkat di level keabadian Kaisar. Semua ini karena daya tarik dari reruntuhan kuno Dewa Iblis Abadi yang sungguh luar biasa. Aku tidak tahu berapa banyak reruntuhan kuno Dewa Iblis Abadi yang ada. Aku mendengar bahwa ada banyak reruntuhan kuno Dewa Iblis Abadi yang telah lahir. Sehingga begitu banyak orang kuat yang ingin pergi ke gua warisan iblis. Sosok lain juga menyadari bahwa situasi ini karena banyaknya orang kuat yang ingin mendapatkan warisan. Sehingga hal seperti ini tidak bisa dihindarkan. Iya, aku juga mendengar bahwa bahkan jika kamu telah memasuki keabadian Kaisar, kamu hanya memiliki sedikit peluang lolos dari kematian. Oleh karena itu, warisan apapun yang ada di sana bukanlah urusan kita. Jika tidak memiliki kekuatan keabadian Kaisar, lebih baik tidak melakukan perjalanan ke dalam air yang berlumpur. Jika tidak, kehidupanmu akan terbuang sia-sia. Setelah pertunjukan yang dilakukan oleh Xiaoyan, banyak orang yang saling berdiskusi dalam kerumunan, sehingga situasi di tempat itu menjadi semakin sangat ramai. Pada saat ini semua orang di luar gua warisan Dewa Iblis Abadi yang masih bersemangat dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Kemudian orang-orang kuat yang tidak bisa melawan keabadian Kaisar akhirnya mundur. Mereka memahami bahwa ini bukan lagi pertempuran dengan level kekuatan Dewa Petarung dan mereka tidak dapat ikut berpartisipasi. Terlebih lagi, mereka datang ke sini hanya ingin tahu tentang reruntuhan kuno Dewa Iblis Abadi.
Lagi pula, walaupun langit dan bumi memberkati mereka untuk memperoleh reruntuhan kuno dewa iblis abadi, namun dengan kekuatan mereka saat ini, maka mereka tidak akan berani masuk tanpa izin orang terkuat di sini. Bisakah kami tidak memasuki gua warisan ini? Sebelumnya, kami benar-benar beruntung bisa bertahan dan keluar dari tempat ini. Namun kali ini, aku merasa kami tidak akan seberuntung itu. Pan Fengxiang bergumam pelan dan terdengar dengan jelas ada ketakutan yang keluar dari nada suaranya. Dia memasuki gua warisan ini sebelum berita tentang reruntuhan kuno dewa iblis abadi menyebar. Pada saat berita ini tersebar, gua warisan ini langsung dijadikan tempat terlarang oleh banyak orang kuat abadi. Oleh karena itu, Pan Fengxiang tidak mau masuk lagi. Tentu saja dia tahu bahayanya jika dia masuk untuk kedua kalinya. Bahaya seperti apa yang ada di dalamnya? Xiaoyan mengarutkan keningnya dan mulai bertanya. Leluhur Han Kuan telah mengatur ilusi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Begitu seseorang jatuh ke dalam ilusi, tepatnya seseorang itu pasti akan terjebak ke dalam ilusi. Dan tidak ada yang bisa melarikan diri kecuali memiliki konsentrasi yang cukup kuat. Jika tidak, ilusi ini akan membuat seseorang menghadapi hal yang paling ditakuti dalam hidup ini. Pan Fengxiang berkata dengan ekspresi ketakutan, seolah-olah dia baru saja mengalaminya. Lalu bagaimana kamu bisa bertahan dan keluar dari dalam gua warisan ini? Xiaoyan bertanya lagi dan Pan Fengxiang tersenyum pahit mendengarnya. Sepertinya kenangan itu tidak terlupakan baginya. Dulu aku hampir terjerumus ke dalamnya. Semua orang yang memasukinya akan mengalami ilusi. Dan meskipun ilusi yang dirasakan setiap orang berbeda, namun mereka semua akan menjadi rival. Sehingga terdorong oleh ilusi untuk bertarung sampai mati. Saat itu aku menelan pil beracun dan melukai diriku sendiri dengan paksa, sehingga aku terbangun dari ilusi. Aku juga cukup beruntung bisa melarikan diri. Ucap Pan Fengxiang dan tidak berani menyembunyikan apapun dari Xiaoyan. Dia menceritakan semua yang dialaminya karena takut akan terluka lagi saat memasuki gua warisan ini. Mereka sebenarnya tidak tertarik pada reruntuhan kuno dewa iblis abadi ini dan lebih memilih kehidupan mereka dibandingkan dengan reruntuhan kuno dewa iblis abadi. Lagi pula, mereka menyadari bahwa itu di luar jangkauan mereka. Dan sebelumnya juga, tidak ada seorang pun yang pernah menembus ilusi dan menerima warisan. Jadi, tidak perlu memaksakan diri. Kalau hanya ilusi statis, pasti ada orang kuat yang pandai ilusi statis, walaupun belum pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya di dalam gua ini, selain ilusi statis tersebut, mungkin masih ada hal-hal aneh lainnya. Lagi pula, setauku belum pernah ada orang yang menerima warisan tersebut. Pan Fengxiang bergumam dengan suara rendah. Menurut leluhur bintang ungu ini, tidak ada seorang pun yang pernah menerima warisan. Dan tentu saja hal ini menambah keraguan di dalam hati Xiaoyan. Jika belum ada yang pernah menerimanya, maka itu terdengar sangat aneh. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan mencubit dagunya. Dia ragu apakah warisan leluhur Han Kuan ini benar-benar ada. Dari sudut pandang ini, ada kemungkinan bahwa gua ini adalah jalan buntu yang tidak dapat dipecahkan dan ditinggalkan oleh leluhur Han Kuan kepada generasi mendatang. Tetapi masalahnya, dia sudah sampai di sini. Tidak peduli apa, kita harus memasukinya dan mencari tahu. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu, ekspresi ketiga leluhur menjadi semakin jelek. Saat berikutnya, tirai cahaya perlahan menghilang dan sosok yang berada di belakang mereka ingin bergegas ke dalamnya. Tetapi saat ini, Xiaoyan tiba-tiba berdiri dari kompas terbang dan ketiga leluhur sama sekali tidak berani bergerak sebelum Xiaoyan memasuki gua warisan. Kalian bertiga harus menunggu di sini. Jika kalian berani pergi, maka klan kalian akan hancur. Xiaoyan berkata dengan dingin dan dengan suara yang dalam. Lagi pula tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam gua ini.
Mendengar kata-kata Xiaoyan, ketiga leluhur itu hendak menangis dan mereka juga tidak mengeluh. Lagi pula, mereka tidak ingin masuk ke dalamnya dan dengan hanya disuruh menunggu di luar, maka itu sudah merupakan berkah yang besar. Xiaoyan langsung menggerakkan kakinya ke depan dan tidak menunggu semua orang bereaksi. Saat berikutnya, hanya suara gemuruh yang bergema di seluruh tubuh Xiaoyan dan dia tiba-tiba menghilang dari atas kompas terbang. Apakah orang yang masuk dengan kecepatan luar biasa itu dia? Kekuatan yang dipancarkannya hanyalah langkah kelima, tetapi saat kami bertarung, aku bisa merasakan bahwa kekuatannya berada pada langkah ketujuh dan bahkan mungkin lebih kuat. Orang-orang yang baru saja menghentikan Xiaoyan tersentak saat melihat Xiaoyan masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, ketiga leluhur bintang ungu yang masih berada di atas kompas terbang juga menghela napas lega, seolah-olah batu di hati mereka akhirnya jatuh. Kekuatan seperti apa yang sebenarnya dia miliki? Pan Pengsiang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu kekuatan sebenarnya dari orang ini, tetapi dia adalah salah satu makhluk abadi terkuat yang pernah kutemui selama ini, kata Jin Dongming perlahan, tetapi dia tidak sepenuhnya paham secara keseluruhan. Orang ini sangat kuat dan memiliki banyak trik. 3 anggota muda klan kami diselamatkan oleh orang ini di ruang hampa. Aku dengar namanya leluhur Q. Jin Dongming melanjutkan dan tentu saja dia mengatakan seperti informasi yang diberikan oleh Jin King Wan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.